Ya, saya ingin ke Pak Usman terlebih dahulu. Pak Usman, ini terkait dengan saat ini atau yang terjadi saat ini kan ada investigasi yang dilakukan oleh Kominfo. Ini akan seperti apa ke depannya nanti, Pak Usman? Iya, ke depannya tentu saja kita secara teknis ya kita terus mengupgrade, memperbaiki perlindungan data di pusat data nasional. Ya, kita terus melakukan itu. Kemudian juga tadi betul sekali yang disampaikan Kang Farhan soal literasi digital. Ya, kita di Kominfo sebetulnya punya digital talent yang salah satunya juga mengedukasi para katakanlah aparat pemerintah ya, dalam meningkatkan digital skill mereka. Dan saya setuju kita akan perluas ini. Kita juga punya Institut Digital Nasional di Yogyakarta yang saya kira ini juga penting dalam konteks perlindungan data karena memang SDM yang berkualitas di bidang digital tentu kita perlukan. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi soal teknis, yang kedua soal SDM, yang ketiga tentu saja soal regulasi, ya, regulasi Undang-Undang PDP dalam rapat kerja dengan DPR Senin kemarin. Kita bersepakat DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan RUU PDP itu. Kita undangkan menjadi Undang-Undang PDP itu diharapkan tahun ini bisa segera segera rampung lah ya, segera rampung supaya secara regulasi kita punya aturan untuk perlindungan data pribadi. Oke, terkait dengan regulasi ini RUU perlindungan data pribadi, Mas Farhan sejauh ini seperti apa, Mas? Sudah sampai mana pembahasan ini? Pembahasannya memang gini, secara peraturan di tata tertib DPR dan juga di Undang-Undang MD3 sebetulnya jatah ya, dalam tanda kutip jatah untuk bisa membahas RUU PDP ini udah habis. Kita sudah menghabiskan 3 masa persidangan normal dan 2 masa persidangan tambahan. Karena memang banyak sekali detail-detail yang tidak selesai. Kenapa? Karena masing-masing pihak kan membela kepentingan bersama dengan sudut pandang yang berbeda. Saya sama Mas Damar aja barangkali itu bisa berdebat seharian, mungkin 2 hari nggak selesai gitu ya, untuk menentukan ini data generik atau data spesifik, ini agregasi data atau privacy data, itu kan, waduh itu belum lagi otoritas pengumpulan data, wah. Jadi saat ini satu beserta dengan pemerintah sepakat memohon kepada pimpinan DPR RI dan juga kepada Badan Musyawarah DPR RI yang terdiri dari pimpinan 9 fraksi DPR RI agar diberi kesempatan lagi ya perpanjangan masa pembahasan ini supaya jangan sampai carry over ke tahun 2022 karena kalau sampai carry over ke tahun 2022 nanti Badan Legislasi DPR RI tidak akan memasukkan ini atau RUU PDP ini ke dalam program legislasi prioritas. Jadi ya ada perjuangan tambahan lah jadinya. Oke, tapi bisalah selesai di tahun ini ya, Mas Farhan? Insya Allah. ini ada banyak yang menunggu ini. Bang Usman minta hari Senin nih, hari Selasa. Bang Usman juga minta ke DPR supaya segera ini diselesaikan. Masyarakat juga banyak menunggu karena ini dianggap sangat penting dan mendesak sekali. Masing-masing punya argumen yang aduh. Iya. Oke, baik Pak Mas, saya ingin ke Pak Damar dulu. Pak Damar, kan tadi disampaikan oleh Pak Usman bahwa ada 3 hal yang saat ini dilakukan selain dari memperbaiki, mengupgrade juga terkait dengan perlindungan data ini, perbaikan sistem SDM dan juga tentu saja mendorong agar RUU PDP bisa segera disahkan sehingga ada regulasi, ada dasar begitu terkait dengan perlindungan data ini. Kalau menurut Anda sendiri bagaimana harusnya langkah paling tepat yang diambil saat ini untuk melindungi data pribadi masyarakat? Ya, memang penting untuk menyegerakan disahkannya RUU PDP ya. Tetapi saya juga menegaskan, ambillah Mas Farhan waktu yang cukup untuk bisa menghasilkan
undang-undang PDP yang berstandar internasional. Kenapa saya tekankan berstandar internasional? Karena ini yang nanti akan menentukan bagaimana pergaulan Indonesia dalam ranah tukar-menukar data secara global ya. Jadi kalau kita punya undang-undang PDP tetapi standarnya tidak standar internasional, itu juga akan menyulitkan kita dalam ekonomi, dalam juga berpolitik, dan juga dalam pergaulan-pergaulan di dunia internasional. Nah, apa itu yang dimaksud dengan standar internasional? Saya rasa rujukan yang paling baik adalah ketika kita makin mendekatkan PDP sesuai dengan golden standard, yaitu GDPR kalau di dunia. Nah, terkait dengan itu, saya rasa penting juga setelah kita mempunyai undang-undang yang baik, PDP yang baik dan berstandar internasional, bahwa dalam PDP itu harus ada kejelasan kewajiban pengendali dan prosesor data. Nah, tadi 3 prinsip tadi itu salah satu poin penting dari kewajiban pengendali dan prosesor data. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini berkaitan dengan pencegahan tadi ya. Bagaimana agar kebocoran-kebocoran ini tidak terus-menerus terjadi. Jadi dengan memasukkan 3 prinsip tadi, lalu yang kedua, kita harus memastikan kapasitas dan kapabilitas dari pengendali dan prosesor data. Dan yang ketiga adalah memang mau tidak mau kita harus membicarakan tentang siapa yang diberi kewenangan untuk menjaga data tersebut. Data protection officer-nya itu siapa? Apakah Kominfo ataukah pihak yang independen? Kalau dalam praktek selama ini dan masyarakat luas sekarang muncul rasa tidak percaya yang besar bahwa data protection officer ini diserahkan kepada Kominfo, barangkali kita mulai memikirkan siapa alternatif lain, apakah ini independen? Karena dengan independen, ketika terjadi data yang bocor, data yang disalahgunakan atau ada kerentanan, pengendali data melakukan notifikasi terhadap subjek data atau pemilik data atas kemungkinan-kemungkinan ini. Dan ini yang tidak ada kan. Saya rasa dari pengalaman e-hack, lalu juga peduli lindungi, sertifikasi vaksinasi ini tersebar dan segala macam, tidak ada semacam notifikasi kepada kami, warga, bahwa ada peluang-peluang seperti itu dan bagaimana cara perlindungannya. Nah, ini yang perlu dipikirkan untuk dimasukkan dalam pembicaraan tentang RUU PDP, tapi juga dalam penyiapan siapa data protection officer yang kemudian akan melaksanakan. Saya condong untuk mengatakan soal edukasi penting juga untuk dilakukan, terutama untuk membuat kesadaran ini menjadi kesadaran nasional. Kalau data sudah dianggap sebagai minyak baru ya dalam konteks global sekarang, tetapi kita sendiri masih menganggap bahwa data itu remeh-temeh. Kemarin ada banyak data pribadi yang kemudian jadi bungkus gorengan dan segala macam, itu kan menunjukkan bahwa memang belum ada level kesadaran itu di tingkat bawah. Hanya pembicaraan di level atas ya, hanya kita saja mungkin kalangan terdidik yang paham ini, tapi masyarakat luas belum memahami ini sebagai bagian yang penting bahwa praktek fotokopi KTP, fotokopi KK dan lain sebagainya itu harus berhenti dilakukan. Karena kalau itu terus-menerus dilakukan ya percuma sebetulnya kita punya regulasi segala macam, lalu orang Kominfo kemudian dididik segala macam, tapi praktek di lapangannya masih minta fotokopi KTP atau tadi misalnya Mas Farhan menyatakan user ID dan password dibagikan ke banyak orang. Padahal itu sesuatu yang penting ya, jadi itu susah. Oke, baik. Ada edukasi yang perlu ditekankan pada masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi. Terakhir saya ke Mas Farhan. Mas Farhan, bagaimana DPR kemudian akan melakukan pengawasan ke depan terkait dengan hal ini? Mas Farhan? Ya. Mas Farhan, oke. Baik, Mas Farhan, sepertinya kita terganggu dengan komunikasi. Saya ingin ke Pak Usman dulu. Pak Usman, kalau masyarakat kemudian mengalami kebocoran data, apakah kemudian bisa melaporkan ini ke Kementerian Kominfo? Lewat mana melaporkannya? Ya, tentu saja bisa ya. Kita punya kominfo.go.id yang bisa menjadi sarana untuk melaporkan ya. Tetapi dari sisi edukasi saya ingin menyampaikan juga Kominfo sudah melakukan kepada masyarakat. Misalnya begini, Kominfo pernah mengeluarkan semacam edaran yang meminta masyarakat kalau misalnya menyetorkan fotokopi KTP-nya untuk keperluan tertentu itu diberikan watermark misalnya.
ya ini sudah pernah kita lakukan juga dalam konteks mengedukasi masyarakat. Ya, kemudian juga dalam gerakan nasional literasi digital itu juga akan kami lakukan mengedukasi masyarakat dalam konteks perlindungan data ini. Oke, baik. Jadi bisa melalui Ya. kominfo.go.id ya Pak Usman ya, untuk kalau Ya. misalnya ada ingin mengadukan terkait dengan kebocoran data dan lain sebagainya. Oke, saya ke Mas Farhan, singkat saja Mas Farhan, bagaimana DPR fungsinya Baik. sebagai pengawas? Saya kira dari DPR juga sekarang ingin mengoptimalkan peran dari BSSN, terutama dalam melakukan audit terhadap para developer yang kemudian menjadi vendor dari lembaga-lembaga pemerintah yang menjadi wali atau penguasa data. Para developer aplikasi ini harus punya sertifikasi dengan kualifikasi tertentu. Harus juga bisa menjelaskan terbuka kepada publik loh, security system yang digunakan itu sistem SSL-nya dan TSL-nya itu level berapa. Dan harus ada audit standar operation procedure dan SMP atau standar maintenance procedure. Nah, hal seperti ini yang sering kita miss. Karena apa? Karena para pelaku dari developer aplikasi atau vendor dari IT pemerintah ini rata-rata pekerjaannya terlalu rumit untuk diaudit, tapi harus terbuka untuk publik supaya kita juga punya confidence terhadap siapa yang terlibat di dalamnya. Penting melakukan audit pada vendor utamanya untuk bisa Dan sistem pengadaan juga mesti diaudit kayaknya. Oke, baik. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Pak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi dari Kementerian Kominfo. Terima kasih juga Mas Farhan, Komisi 1 DPR RI, dan terima kasih untuk Pak Damar Juniarto, Direktur dari SafeNet. Tentu saja kita berharap segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejalan juga dengan edukasi pada masyarakat, kesadaran masyarakat tentang pentingnya akan perlindungan data pribadi. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.